channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @desi prayoga 1. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Mulutmu Harimaumu. Narasumber kita kali ini memiliki keponakan yang bernama Rita. Usianya masih 18 tahun dan tahun kemarin baru lulus SMA. Sejak SMA kelas 1, Rita menjalin hubungan dengan seorang cowok yang seusia dengannya. Ia bernama Tio. Meski sudah berstatus sebagai pacarnya, Tio tidak dipungkiri kalau banyak sekali laki-laki yang menyukai Rita karena parasnya sangat cantik. Hanya saja Rita tipe anak yang tidak bisa seenaknya kepada laki-laki. Sekalipun dia memiliki paras yang menawan, bisa dibilang kalau Rita anaknya setia. Sebenarnya risih juga menjadi Rita. Kemana-mana selalu dipandangi laki-laki. Bahkan dia juga kerap mendapatkan catcalling. Catcalling adalah pelecehan di jalan atau pelecehan di ruang publik, adalah pelecehan yang seksual, berbasis gender dan termotivasi oleh bias yang terjadi di ruang publik seperti di jalan, pasar, transportasi umum, dan media sosial. Tidak selamanya hubungan Rita dan Tio berjalan baik-baik saja. Contohnya seperti bermacam-macam fitnah seputar Rita yang terdengar di telinga Tio. Terkadang ada yang bilang kalau Rita sebenarnya anaknya seperti ini, seperti itu. Tapi mereka berbicara tanpa bukti satupun. Semakin lama Tio akhirnya bisa berpikir juga, kenapa dia mudah sekali terhasut. Padahal semua yang dibicarakan belum tentu benar adanya. Tio lambat laun akhirnya bisa menilai sendiri sosok Rita itu seperti apa. Dari situlah Tio sudah tidak lagi mempercayai desas-desus mengenai pacarnya itu. Dia memilih untuk mempercayai Rita walau tidak bisa sepenuhnya. Rita yang penasaran dengan sumber segala keributan itu akhirnya mulai mencari tahu. Dia mulai mengamati sekitarnya. Dia mendapati banyak sekali kejanggalan, seolah semuanya sudah dipersiapkan matang-matang untuk menghancurkan hubungannya bersama Tio. Semakin penasaran Rita dengan dalang di balik semua ini. Ternyata biang keroknya adalah Bimo. Rita maupun Tio sangat mengenal baik sosok Bimo ini karena mereka seangkatan. Harusnya Bimo adalah kakak kelas mereka, tapi Bimo pernah tidak naik satu kali, sehingga mereka kini harus duduk sepantaran. Dari pertama kali masuk sekolah sebenarnya Rita sudah tahu kalau Bima suka dengannya, tapi Ritanya tidak suka. Apalagi Bimo terkenal melakukan premanisme di sekolah. Membuat Rita bukannya terpesona, justru malah risih. Semaksimal mungkin Rita mencoba menghindar dari Bimo. Mungkin cewek-cewek lain ketika didekati Bimo merasa senang. Soalnya Bimo kaya dan uang sakunya selalu banyak. Tapi bagi Rita, Rita malah kasihan melihat Bimo dimanfaatkan sama teman-temannya. Untuk apa juga Rita menaruh simpati kalau Bimonya sendiri fine-fine saja. Yang ada nanti dikira dia cemburu dan lain-lain. Siapa sih Bimo ini? Bimo adalah anak yang menjadi sorotan plus di sekolah.
Selain disorot karena aneka kenakalannya, Bimo disorot karena kekayaannya. Bimo adalah anak pemilik yayasan tempat Rita bersekolah menuntut ilmu. Apa saja yang mau akan dikerjakan secara cepat dan tidak pernah kekurangan. Hidup Bimo serba berkecukupan. Makanya dia kerap menindas anak-anak yang hidup di bawah batas ketentuannya. Bimo memiliki standar seseorang bisa menjadi temannya atau justru menjadi kacungnya. Tidak peduli itu laki-laki maupun perempuan, dia akan menindas siapapun yang menurutnya lemah. Kalau kita membahas secara fisik rasanya tidak etis, nanti takut terkena body shaming. Yang pasti kalau dibandingkan dengan Tio, Bimo itu kalah jauh. Bukan hanya secara fisik saja, tapi secara pemikiran dan sikap. Bimo tidak ada apa-apanya bagi Tio. Sejak kelas 1 sampai kelas 3, Bimo itu tidak ada henti-hentinya mengejar Rita. Hampir setiap bulan sekali Bimo akan rutin menyatakan cintanya kepada Rita. Walau Bimo tahu kalau Rita sudah sah berpacaran dengan Tio. Anehnya si Bimo ini sudah berkali-kali memfitnah Rita. Bahkan Rita juga tahu dalang dibalik semua kekacauan hubungan dengan Tio. Tidak ada sedikit pun Rita memperpanjang masalah sama Bimo. Tapi Bimo itu seperti tidak tahu malu. Dia yang sudah menyebabkan segala kekacauan hubungan orang lain. Dia juga yang datang mohon-mohon ke Rita. Sudah membuat nama baik Rita menjadi jelek. Kini dia tidak punya malu meminta Rita terima cintanya. Puncak dari permasalahan antara Bimo, Tio, dan Rita adalah saat kenaikan semester kelas 3. Waktu itu Rita dan Tio seperti biasa. Jam istirahat mereka berdua ke kantin bersama. Tiba-tiba ada anak perempuan dari kelas 12 IPSE duduk di atas paha Tio dengan manja. Memanggil-manggil nama Tio dengan kata sayang di depan Rita. Tio maupun Rita sangat kaget. Secara mereka berdua tidak pernah kenal dengan anak kelas IPSE. Soalnya anak kelas IPSE itu terkenal paling binal cewek-ceweknya. Sekali dua kali teguran Rita tidak dihiraukan sama perempuan ini. Sampai emosi Rita sudah pada puncaknya. Sepolos apapun laki-laki kalau sudah digoda seperti itu, pasti ujung-ujungnya begitulah, kalian tahu sendiri. Akhirnya Rita yang tersulut emosi langsung menjambak rambut perempuan itu. Dan dia geret perempuan tidak punya urat malu ke arah pojokan kantin. Di sana Rita tersulut emosi, dia tampar perempuan itu habis-habisan di depan orang banyak. Akibatnya kedua anak ini beserta Tio langsung dibawa ke ruang BK. Mereka bertiga langsung diinterogasi dengan kepala sekolah. Barulah di situ perempuan ini mengaku kalau dia adalah anak yang dibayar sama Bimo untuk menggoda Tio. Sebenarnya dia tidaklah mau, tapi anak ini berada di bawah tekanan dan paksaan Bimo. Cuma kepala sekolah yang memegang langsung kasus mereka tidak berani memanggil Bimo. Apa karena Bimo anak ketua yayasan? Bisa jadi begitu, dan Bapak Kepsek ini takut nantinya akan diberhentikan tugasnya. Soalnya Bimo itu anaknya pintar sekali bersilat lidah di hadapan orang tuanya. Yang harusnya seperti ini, dia bilang seperti itu. Merasa tidak ada yang berpihak dengannya, akhirnya Rita keluar ruangan BK dan berjalan ke arah kelas Bimo berada. Disinilah Rita membuat kesalahan yang amat sangat fatal. Begitu Rita sampai di depan ruang kelas Bimo, dia berteriak, "Bimo, keluar kamu!" Bimo yang mendengar suara Rita dari jauh langsung berjalan keluar kelasnya. "Apa sih Rita cantik, kekasihku?" tanya Bimo dengan gelagat yang menjijikan. "Bajingan kamu, ngapain kamu suruh Priscilla buat godain Tio? Hah?
Pakai acara bayar dia segala. Kenapa? Kamu merasa tidak mampu mendapetin aku ya? Sampai melakukan hal konyol seperti itu. Hei Bimo, kamu itu ngaca. Sudah gendut, jelek, banyak tingkah, anak mama tapi sudah belagak preman. Ingat ini baik-baik. Sampai aku mati pun, aku tidak sudi sandingan sama kamu. Aduh, amit-amit. Kalaupun nantinya di dunia ini laki-lakinya cuma ada kamu, mendingan aku mati saja daripada harus menikah dengan laki-laki seperti kamu. Jadi tidak usah ketinggian mimpimu. Awas ya, kalau sampai kamu buat ulah lagi, aku tidak akan tinggal diam. Memangnya siapa juga yang bakalan diam terus-terusan kamu injak, Bimo? Bangsat, ucap Rita sambil dipenuhi emosi. Bimo yang mendengar Rita berbicara panjang lebar sampai tidak bisa berbuat apa-apa. Dia cuma melongo dan matanya hanya melihat Rita berjalan menjauh darinya. Setelah Rita menghilang dari pandangannya, Bimo langsung menggebrak pintu ruang kelas dengan ekspresi wajah yang marah. Lalu kemudian Bimo pun bergumam, "Awas kamu Rita!" Kembali ke Rita. Rita merasakan perasaan lega setelah berbicara seperti itu kepada Bimo. Akan tetapi ada firasat tidak enak dalam dirinya. Pikirannya mungkin itu hanya perasaannya saja dan dia kembali masuk ke dalam kelasnya. Tio dan Priscilla juga kembali ke kelasnya masing-masing. Berita tentang Rita yang melabrak Bimo sudah tersebar di kalangan satu sekolah, menjadi bahan gibah terbaik di jam istirahat. Lambat laun cerita itu mulai berlalu. Hingga 1 minggu setelahnya, Rita mulai merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya. Dia merasa tubuhnya berat sekali. Dia juga sering merasa haus, seolah-olah sedang dehidrasi parah. Tubuhnya juga banyak sekali biru-biru lebam yang entah penyebabnya kenapa. Kuku, tangan, dan kakinya juga seperti berwarna kuning. Sampai kedua orang tua Rita membawanya periksa dan pada saat dilakukan segala tes, hasilnya menunjukkan Rita sehat. Sama sekali tidak ada penyakit apapun di tubuhnya. Lantas ini semua kenapa? Akhirnya mamanya Rita memutuskan untuk meliburkan Rita sekolah selama 3 hari, sesuai saran dokter yang menanganinya. Setiap pagi Rita akan berjemur di bawah hangatnya sinar mentari, meminum segala obat dan vitamin yang diresepkan dokter, memakan makanan yang halus dan banyak minum air putih. Tapi kondisi Rita semakin lama semakin memprihatinkan. Pernah suatu hari dia sesak nafas, buru-buru dibawa ke rumah sakit karena takutnya COVID. Saat dites swab hasilnya negatif. Di ronsen segala bentuk, dokter bilang kalau paru-paru maupun organ vital Rita lainnya nampak berjalan normal. Sama sekali tidak ada indikasi sakit. Tidak hanya sampai di situ, di sekujur tubuhnya Rita seperti keluar benjolan berwarna merah. Tiba-tiba benjolan itu semakin lama kian membesar dan meletus. Ketika meletus, Rita selalu merasa kesakitan sampai berteriak panas-panas. Kalau sudah meletus satu, tiba-tiba tumbuh lagi di bagian lainnya. Selain itu, letusan tersebut menimbulkan aroma busuk. Pokoknya baunya itu lebih parah dari bau busuk bangkai tikus. Rita harus menahan sakit pagi sampai malam. Dibawa ke dokter kulit dan kelamin, dari yang model klinik sampai spesialis. Semuanya merasa bingung sama penyakit yang diderita Rita saat itu, karena mereka tidak tahu ini penyakit kulit apa. Diprediksi sakit ini, tapi pas dites dan dicek lab menyatakan penyakit itu tidak ada di tubuh Rita. Akhirnya Rita hanya diresepkan obat usap bentuk salep 2 macam, yang fungsinya untuk meredakan rasa panas sama nyerinya, dan satunya untuk membuat si benjolan itu mengering tidak sampai meletus.
Segala upaya medis selalu dilakukan keluarga Rita, sampai-sampai harus menjual kebonan milik mereka untuk biaya dan juga lain-lain. Sedangkan kondisi Rita tidak ada perkembangan positif dalam diri Rita. Tubuhnya semakin kurus kering, sudah seperti tinggal kulit yang menempel di tulang. Buat berjalan susah, pipinya kempot dan beberapa giginya juga ada yang ompong. Rambutnya Rita mulai rontok sedikit demi sedikit. Kini Rita sudah berubah. Fisiknya tidak lagi sama, dan parasnya juga tidak lagi cantik seperti sedia kala. Dia masih bersyukur masih diberi kesempatan hidup sama Allah. Kedua teman baiknya dan Tio juga masih setia menemaninya. Tio setiap pulang sekolah akan mampir ke rumah Rita untuk menengoknya, membawakan jajanan kesukaan Rita serta menghiburnya. Berbulan-bulan lamanya kondisi Rita tidak kunjung membaik sama sekali. Awalnya dia yang masih sanggup untuk duduk kini hanya bisa terlentang di atas kasur. Guru-guru mulai datang menjenguknya. Teman-temannya yang lain juga datang menjenguk Rita. Yang tidak hadir menjenguk hanya Bimo dan gengnya. Lalu salah satu teman Rita yang bernama Imas coba untuk memberi solusi. Imas memberitahu kalau di daerah B ada seorang ustadz. Konon bisa membantu menyembuhkan seorang yang sakitnya tidak bisa disembuhkan lewat medis, seperti halnya guna-guna. Imas yang tidak bermaksud mendoakan Rita kena guna-guna, tapi tidak ada salahnya dicoba. Toh sama halnya dengan ikhtiar, siapa tahu bisa membantu menyembuhkan Rita. Keluarga Rita yang notabene tidak percaya dengan hal-hal seperti itu awalnya ragu-ragu. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, omongan Imas ada benarnya juga. Apapun media penyembuhan, toh semua kembali pada Allah SWT. Karena datangnya penyakit itu dari Allah dan obatnya juga dari Allah. Mulai itulah mereka mengatur hari keberangkatan Rita sekeluarga menuju ustadz tersebut melalui perantara Imas. Singkat cerita mereka pun berangkat menggunakan 2 mobil. Tio sampai ikut mengantar Rita berobat. Padahal di hari itu ada ulangan praktek di sekolah. Tapi Tio, Imas, dan Nurul memilih menemani Rita. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam, tibalah mereka di sebuah pondok pesantren di wilayah sana. Kedatangan mereka ternyata sudah ditunggu. Mereka semua langsung dipersilakan masuk ke dalam ruang tamu. Di sana mereka menceritakan semua keluh kesah seputar Rita. Sesudahnya salah seorang ustadz meminta Rita untuk dibawa ke ruangan sebelah, dan yang boleh menemani hanyalah ibunya. Kemudian pergilah Rita diantar Tio menggunakan kursi roda untuk menuju ke ruangan itu. Pas pintu dibuka, ruangannya itu kosong. Sama sekali tidak ada apa-apa dan hanya ada karpet yang digelar di atas lantai. Lalu di ruangan itu setiap sisinya berwarna putih bersih dan ada satu Al-Quran besar yang ditaruh di tengah-tengah ruangan tersebut. Kemudian Tio pun langsung memakaikan mukena kepada Rita. Sebelum akhirnya dia tinggalkan Rita sendiri bersama sang ibu. Terlihat 3 orang ustazah masuk ke dalam ruangan bersama 1 orang ustadz. Semua orang yang penasaran hanya diperbolehkan melihat dari luar jendela. Sewaktu keempat orang ini mengucap salam, yang menjawab hanya ibunya Rita. Menurut pengakuan Rita pada saat ditanya kenapa dia tidak membalas salam mereka, sebenarnya dia ingin menjawab tapi entah kenapa mulutnya seperti dilem dan sulit sekali dibuka. Dari situ keempat orang ini sudah paham dan acara ruqyah pun dimulai.
Beberapa surah telah dibacakan dan belum ada respon apapun dari Rita. Tapi begitu dibacakan surah ayat kursi, Rita ini mulai memberontak. Dia tahu-tahu berdiri dari kursi roda dan marah, semua orang pun kaget. Padahal Rita ini jangankan berdiri, untuk bangun saja dia pun susah. Tapi kali ini ia malah berdiri. Tandanya setan, jin, iblis atau sejenisnya sudah mulai beraksi. Jin atau iblis itu semakin beraksi ketika Ustadz mulai membacakan surah Al-Baqarah. Percaya atau tidak, semua kaca jendelanya pecah. Bolam lampu di ruangan itu sampai meletus dengan sendirinya. Kursi roda yang dipakai Rita sampai terpelanting hebat ke dinding. Para ustazah dan mamanya Rita sampai terjatuh ke belakang, seakan seperti ada yang mendorong mereka. Bangunan pondok pesantren itu seperti goyang-goyang sendiri. Beruntung saat itu semua murid-murid pondok sedang dipulangkan karena pandemi. Rita tiba-tiba seperti mengucapkan beberapa kalimat menggunakan bahasa Jawa. Notabene Rita ini orang Sunda dari Orok. Bisa bicara bahasa Jawa, bagi dia itu suatu hal yang aneh. Dimana saat itu Rita pun berkata, "Ra ono sing iso njupuk bocah iki tekan tanganku, nyawone nyawaku, darahe darahku, lan uripe ya uripku. Mendek apa tak pateni bocah iki?" Yang artinya kurang lebih seperti ini. Tidak ada yang bisa ambil anak ini dari tanganku. Nyawanya adalah nyawaku, darahnya adalah darahku, dan hidupnya adalah hidupku. Berhenti, apa aku bunuh anak ini? Perkataan iblis atau jin itu sama sekali tidak dihiraukan sama sang ustadz. Sang ustadz masih terus khusyuk membacakan surah-surah dengan memegang tasbih di tangannya. Tiba-tiba sosok iblis yang ada di tubuh Rita ini semakin memberontak. Dia membawa Rita ke sebelah dinding di ruangan itu, lalu membenturkan kepala Rita berkali-kali di dinding. Seolah-olah Rita membenturkan kepalanya sendiri, padahal Rita di bawah kendali iblis itu. Hingga sang ustadz mengambil sesuatu di dalam saku bajunya dan langsung menyiram itu ke arah tubuh Rita. Seketika Rita lemas dan pingsan. Suasana pondok kembali tenang. Banyak sekali pecahan kaca yang berserakan. Tio dan semua orang langsung menghampiri Rita. Lalu kemudian Ustadz ini berkata, "Kita tidak bisa menyelesaikan iblis ini dengan sekejap. Iblis ini dipanggil atas dasar dendam yang sangat besar. Kemungkinan Rita pernah menyakiti perasaan seseorang tanpa sengaja dan membuat orang itu mengirimkan guna-guna sejat ini untuk melenyapkan nyawa Rita. Berhubung Allah masih belum berkehendak Rita untuk meninggal, makanya Rita sampai seperti ini. Kalau saya boleh bilang, ini adalah guna-guna terjahat yang pernah saya temui. Kekuatannya sangat besar, bahkan hampir mirip sama santet. Bukannya saya berniat untuk mengajarkan sesat, tapi saya ada kenalan dukun yang kemungkinan bisa membantu Rita. Yang harus menuntaskan ini semua adalah dukun. Jika kalian berniat, saya berikan alamatnya. Terus terang, saya tidak bisa membantu banyak. Semakin lama Rita ditangani, maka nyawanya dalam bahaya," ujar penjelasan Ustadz itu. Mendengar perkataan Pak Ustadz, jelas paniklah orang tua Rita, apalagi Tio. Setelah berdiskusi panjang lebar, mereka pun memutuskan hari itu juga untuk berangkat ke rumah dukun yang dimaksud. Pergilah mereka dan masih harus menempuh perjalanan 1 jam lamanya. Meski badan semua orang sudah capek dan rasanya ingin menyerah, tapi kalau mereka melihat kembali ke arah Rita, itu sangat kasihan. Akhirnya mereka semua bertekad untuk menyelesaikan ini sampai akhir. 1 jam perjalanan pun berlalu.
Kini mereka memasuki sebuah kawasan yang tidak ramai penduduknya. Jarak antara satu rumah dengan rumah yang lain cukup berjarak. Masih banyak ditemui rumah-rumah lama di daerah ini, dan suasananya juga masih nampak asri. Semua mata seperti mengikut kemana arah mobil mereka melaju, hingga Google Maps mengantar mereka ke sebuah rumah gubuk yang latar depannya penuh dengan cantolan-cantolan tulang hewan, serta ada beberapa bagian yang terdapat padi keringnya. Sedangkan hari sudah semakin siang. Bapak Rita buru-buru mencoba memanggil nama orang tersebut. "Punten, Ki Sulo." Tidak lama keluar seorang kakek-kakek dengan memakai pakaian serba hitam dari atas sampai bawah. Rambut dan jenggotnya juga sudah berwarna putih dan kuku tangannya nampak berwarna hitam. "Benar ini Ki Sulo, saya dapat alamat Aki dari Ustadz Burhan," kata papanya Rita. "Oh, bawa masuk anakmu," pinta Ki Sulo. Ayo, bawa Rita masuk, buruan," ajak papanya Rita kepada orang-orang untuk membantunya membawa Rita masuk ke rumah Ki Sulo. "Tidurlah di atas sana," ucap Ki Sulo. Tubuh Rita akhirnya ditidurkan di sebuah bayang yang sudah dilapisi tikar dari anyaman bambu. Tercium aroma dupa yang sangat menyengat. Banyak sekali alat-alat perdukunan di rumah Ki Sulo. "Kalau sudah, semua mundur," suara Ki Sulo yang tiba-tiba muncul di belakang orang-orang yang masih terpesona dengan barang-barang di rumah beliau. "Dari anak ini, kita belajar untuk jangan membuat sakit hati orang lain. Sekalipun kita benar, diamkan saja. Kita tidak pernah tahu isi hati orang lain. Kita tidak pernah tahu rencana orang lain kepada kita. Saya hanya bisa membantu yang saya bisa. Mati hidup anak ini, pasrahkan sama Gusti Allah. Kalian hanya perlu bersikap ikhlas. Andai anak ini masih kuat bertahan, dia akan bangun. Tapi kalau dia sudah tidak kuat bertahan, kalian segera siapkan pemakamannya. Karena yang ada di tubuhnya bukan lagi ruhnya, melainkan ruh yang dikirim untuk mengambil ahli tubuh anak ini. Roh anak ini ada di belakang kalian. Dia melihat kita semua di sini," lanjut Ki Sulo. "Apa tidak bisa diupayakan yang baik, Ki?" tanya mamanya Rita sambil berderai air mata. "Apa yang nantinya saya lakukan, itu sudahlah terbaik yang saya berikan. Saya bukan Tuhan, saya hanyalah perantara," kata Ki Sulo sambil menyiapkan segala keperluannya. "Kalau sudah siap dengan segala konsekuensinya, saya akan segera mulai sekarang. Tapi kalau belum, silahkan dipikirkan lagi. Jangan sampai lebih dari jam 3 sore. Apabila sudah jam 3 sore, iblis ini sudah tidak bisa lagi dilepas dari tubuh anak ini. Selamanya iblis itu akan bersemayam di dalam sini, seolah kalian telah melahirkan generasi penerus yang baru," jelas Ki Sulo. "Punten, maksudnya gimana Ki?" tanya narasumber yang saat itu kebetulan ikut. "Benar tubuhnya anak ini, tapi isinya adalah orang baru yang menciptakan sifat dan watak berbeda dari anak ini. Karena di dalamnya sudah bukan anak ini, melainkan iblis yang sangat berbahaya," ungkap Ki Sulo. Papanya nampak memperhatikan jam yang terpasang di tangannya, dan ternyata saat itu sudah jam 2 siang. Artinya tidak lama lagi sudah jam 3 sore. "Sudah Ki, lakukan apa yang menurut Aki bisa menyembuhkan anak saya. Saya mohon Ki, lakukan yang terbaik," pinta papanya Rita. "Kalian berdoa saja sama Allah agar semuanya lancar," pungkas Ki Sulo. Lalu Ki Sulo nampak memberikan sebuah aba-aba kepada seseorang. "Siap Yondo, bismillahirrahmanirrahim." Ritual pun dimulai.
Kisulo seperti membacakan beberapa mantra yang narasumber sendiri tidak tahu itu mantra apa. Selanjutnya Kisulo seperti memecahkan 2 butir telur di atas tubuh Rita, dan kedua telur itu berwarna hitam bercampur darah. Ada banyak abu di dalam pecahan telur itu. Kalau orang awam mungkin kurang paham asalnya dari mana abu-abu itu. Lalu Kisulo menempelkan 3 buah keris di tubuh Rita. Keris bergambar kera ditempel pada bagian jidat. Keris bergambar harimau ditempelkan pada bagian tengah-tengah dada sama perut. Dan keris bergambar ular berkepala naga ditempel pada kedua lutut Rita. Setelah itu Kisulo menyiramkan air berisi aneka bunga di sekujur tubuh Rita. Beliau menyiram dari atas sampai bawah, persis seperti seorang yang sedang memandikan jenazah. Sembari memandikan tubuh Rita, beliau seperti merapal sebuah lenggam Jawa yang agak asing di telinga orang-orang yang di sana. Lalu kemudian tiba-tiba keluar asap mengepul ke atas dari tubuh Rita. Asap itu berwarna abu-abu gelap, padahal tidak dinyalakan api sedikit pun di sekitaran tubuh Rita terbaring. Orang tua Rita tidak ada hentinya berdoa dan berharap Rita selamat. Lalu kemudian Kisulo pun berhenti dan meletakkan kembali gayungnya ke dalam besar di sampingnya. Beliau berdiri di samping tubuh Rita yang kaku dan beliau berkata, "Sing nang kono mlebu, sing nang kono mlebu, sing nang kono mlebu." Ajaibnya tidak berselang lama kemudian Rita memuntahkan banyak sekali darah, tapi rohnya kembali ke dalam tubuhnya. "Mama," panggil Rita pertama kali ketika sadar. Bahkan Rita waktu itu langsung bangun sendiri. Orang tua, keluarga, dan teman-teman Rita tidak ada hentinya berucap syukur. "Cepat bawa anak ini ke rumah sakit sekarang juga. Sudah waktunya sekarang urusan dokter," perintah Kisulo. Semua orang langsung buru-buru membawa Rita ke rumah sakit. Sebenarnya Rita sudah bisa berjalan sendiri. Berhubung tubuhnya masih lemas, akhirnya dia digendong sama papanya untuk masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Rita tidak ada henti-hentinya menangis dan merasa takut di pelukan mamanya. Semua orang pun berusaha menenangkan Rita. Rita juga meminta maaf berkali-kali kepada orang-orang yang ada di sampingnya. Rita yang menitipkan maafnya untuk Bimo karena perkataannya membuat Bimo sakit hati. Mamanya mencoba menenangkan Rita dan memberitahu kalau sebentar lagi mereka akan sampai ke rumah sakit. Tapi di sini Rita bicara aneh berkali-kali dan ada satu kalimat yang selalu diingat narasumber sampai sekarang. "Mama, Papa, Uwa, dan teman-teman lainnya, Rita minta maaf ya kalau Rita sudah banyak salah. Kayaknya Rita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Soalnya Rita sudah dijemput. Maafin Rita ya Ma. Pa, belum bisa jadi anak baik untuk kalian. Tapi Rita sayang sama kalian. Rita berharap meski Rita sudah tidak ada lagi, kalian tetap sayang sama Rita ya." Begitulah Rita berucap. Dan sampailah mereka di sebuah rumah sakit terdekat dari rumah Kisulo. Pas saat mobil berhenti di depan rumah sakit, tiba-tiba Rita ini seperti nanjak. Seolah nyawanya sudah dicabut sampai ubun-ubun. Dan tidak lama kemudian Rita menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan sang mama. Posisinya waktu itu masih di dalam mobil, tapi semua orang masih berpikir positif saat itu, tetap membawa Rita masuk ke dalam rumah sakit. Orang-orang tidak memikirkan penampilan mereka yang awut-awutan dan terciprat darah Rita.
Dokter yang menangani Rita pertama kali mengatakan kalau Rita sudah meninggal dunia sebelum dibawa masuk ke ruangan rumah sakit. Lemes rasanya orang-orang yang ikut saat itu, antara merasa tidak percaya dan bingung. Kok secepat itu? Dengan berat hati mereka harus ikhlas melepaskan kepergian Rita selama-lamanya. Derai air mata mulai memenuhi suasana sore itu di rumah sakit. Tubuh Rita yang dipenuhi darah kini telah terbujur kaku, ditutup kain putih, dan dibawa ke kamar jenazah untuk dimandikan. Beberapa orang menghubungi keluarganya yang di rumah untuk mempersiapkan segala keperluan pemakaman Rita hari itu juga. Keluarga yang menunggu kabar di rumah juga tidak kalah terkejutnya. Mereka menangis histeris dari balik telepon. Cerita kali ini mengingatkan kita bahwa tahun lalu di tanggal yang sama ada seorang anak yang memperjuangkan hidup dan matinya karena guna-guna dari seorang pemujanya. Terlepas dari apapun yang sudah terjadi, Rita memang salah. Tapi apa yang pernah menimpa Rita semoga tidak terulang kembali. Memang secara spesifik tidak ada orang yang menyebut nama Bimo. Akan tetapi jika ditarik garis semuanya mengarah pada Bimo. Menurut informasi yang didapat narasumber, semenjak lulus sekolah Bimo sudah pindah keluar kota dan melanjutkan kuliahnya di sana, berusaha lari dari tanggung jawabnya. Dia lupa bahwa sesungguhnya karma itu ada. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Mulutmu Harimaumu. Semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, agar kita selalu berhati-hati dalam melakukan apapun. Dan semoga pula kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga pula kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.